Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News di Hua Newscom. Pemirsa, Turki dikabarkan mulai membangun shelter bom di seluruh 81 provinsi. Hal ini dinilai jadi langkah besar yang disebut sebagai persiapan menghadapi kemungkinan konflik regional dan ancaman serangan. Informasi lainnya, pemirsa, Duta Besar Aljazair untuk PBB mengangkat foto-foto anak-anak yang tewas dan kelaparan, serta seorang jurnalis yang terbunuh dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Pasukan Israel kembali menggerebek tepi barat Palestina yang berujung bentrokan dengan warga Palestina. Sedikitnya 58 orang terluka, sementara tentara menyita dana miliaran rupiah dan menangkap sejumlah orang yang dituding terkait Hamas. Pasukan militer Israel kembali melakukan penggerebekan di Ramallah, tepi barat Selasa 26 Agustus. Dalam aksi itu, tentara Israel melepaskan tembakan peluru tajam dan gas air mata. Sementara pemuda Palestina membalas dengan lemparan batu ke arah pasukan dan kendaraan militer. Menurut Palang Merah Palestina, sedikitnya 58 warga mengalami luka-luka akibat tembakan peluru tajam maupun peluru baja berlapis karat. Selain itu, sejumlah warga dilaporkan mengalami sesak napas karena terpapar gas air mata. Kantor berita Wafa melaporkan, tentara Israel juga menahan sedikitnya 3 orang setelah menggerebek sebuah toko penukaran uang di Ramallah. Dalam operasi itu, Israel menyita uang sebesar 1,5 juta shekel atau setara 7,3 miliar rupiah yang disebut sebagai dana teror. Menurut keterangan kepolisian Israel, operasi dilakukan di sebuah bisnis penukaran uang yang dituding digunakan untuk menyalurkan dana ke kelompok Hamas. Selain menyita uang dalam berbagai mata uang asing, pasukan Israel juga menangkap 9 tersangka yang dituduh terlibat dalam aktivitas teror. Penggerebekan dan bentrokan di Ramallah ini terjadi di tengah meningkatnya kehadiran militer Israel di tepi barat. Sejak serangan Hamas pada Oktober 2023 yang memicu perang besar dan terus menghancurkan Gaza hingga kini. Duta Besar Aljazair untuk PBB mengangkat foto-foto anak-anak yang tewas dan kelaparan serta seorang jurnalis yang terbunuh dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Ia menyebut Israel sebagai penyebab kematian di Gaza yang memicu bantahan keras dari utusan Israel. Duta Besar Aljazair untuk PBB mengangkat foto-foto anak-anak yang tewas dan kelaparan, serta seorang jurnalis yang terbunuh dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memanas pada hari Rabu 27 Agustus. Menuduh Israel sebagai penyebab kematian di Gaza yang memicu bantahan keras dari utusan Israel.
Benjama juga memajang foto Yasan Abu Ful yang berusia 2 tahun. Ia masih hidup, ia berdiri tanpa baju di pelukan ayahnya. Apakah Anda punya anak? Apakah Anda punya cucu? Bayangkan menjadi orang tua Yasan, katanya. Utusan Al Jazeera tersebut menjadi emosional ketika ia menceritakan pembunuhan jurnalis lepas Associated Press, Maryam Abu Daga, 33 tahun, yang meninggal saat meliput di Gaza. Pelindungnya adalah rompi persnya, senjatanya kamera, katanya sebelum membacakan surat perpisahannya kepada putranya yang berusia 13 tahun. Benjama juga menuduh dewan tersebut telah gagal menjalankan mandatnya. Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon membantah tuduhan tersebut. Platform KPI mengatakan 514.000 orang, hampir seperempat dari warga Palestina di Gaza, mengalami kelaparan dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 641.000 pada akhir September. Israel menepis temuan tersebut sebagai salah dan bias dengan mengatakan bahwa KPI telah mendasarkan surveinya pada data parsial yang sebagian besar disediakan oleh Hamas yang tidak memperhitungkan masuknya makanan baru-baru ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar rapat khusus di Gedung Putih untuk membahas rencana pengelolaan Gaza pasca perang. Pertemuan ini digelar di tengah memburuknya krisis kemanusiaan dengan korban jiwa tembus 62.800 orang dan kelaparan di Gaza mencapai tahap bencana menurut IPC. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan rapat khusus terkait konflik di jalur Gaza di Gedung Putih Rabu 27 Agustus. Pertemuan ini digelar untuk membahas rencana komprehensif pemerintahan Trump mengenai pengelolaan Gaza setelah perang berakhir. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff menyampaikan bahwa Trump akan memimpin langsung rapat tersebut. Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara detail isi agenda maupun siapa saja pihak yang akan hadir. Witkoff menegaskan bahwa Amerika Serikat akan berupaya keras menghentikan perang serta menyelamatkan para sandera. Ia bahkan mengklaim Israel dan Hamas sama-sama terbuka untuk kembali bernegosiasi.
Sebelumnya, Trump juga memprediksi agresi Israel di Gaza akan berakhir dalam 2 hingga 3 pekan. Namun, prediksi serupa kerap dilontarkan Trump dalam berbagai isu global dan tidak pernah terbukti akurat. Kondisi di Gaza semakin memburuk dengan Israel menggencarkan operasi militer untuk merebut kota Gaza. Hingga kini, jumlah korban jiwa akibat serangan Israel telah menembus 62.800 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak. Integrated Food Security Pass Classification atau IPC, lembaga yang didukung PBB, menyatakan kelaparan di Gaza telah memasuki tahap bencana. IPC menegaskan bahwa bencana kelaparan di Gaza terjadi secara nyata dan merupakan dampak langsung dari kebijakan blokade serta operasi militer Israel. Turki dikabarkan mulai membangun tempat perlindungan bom di seluruh 81 provinsi, sebuah langkah besar yang disebut sebagai persiapan menghadapi kemungkinan konflik regional dan ancaman serangan, termasuk serangan nuklir. İsrail'in bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği vahşi saldırıda 5 gazeteci en az 20 Filistinli şehit oldu. Turki dikabarkan mulai membangun tempat perlindungan bom di seluruh 81 provinsi, sebuah langkah besar yang disebut sebagai persiapan menghadapi kemungkinan konflik regional dan ancaman serangan, termasuk serangan nuklir. Seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada Middle East Eye bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menyetujui proyek pembangunan tempat perlindungan bom dalam rapat kabinet pada Juni lalu. Keputusan itu muncul ketika perang antara Israel dan Iran pecah, ditandai dengan serangan udara Israel dan balasan rudal balistik dari Teheran. Proyek ini dilaksanakan oleh Administrasi Pembangunan Perumahan Turki atau TOKI. Laporan Akademi Intelijen Nasional Turki terkait perang 12 hari Israel-Iran sebelumnya merekomendasikan pembangunan sistem peringatan dini dan tempat perlindungan sipil. Rekomendasi itu menekankan pemanfaatan stasiun metro bawah tanah serta upaya meminimalkan korban jika konflik meluas. Pejabat Turki disebut terinspirasi oleh jaringan perlindungan bom Israel yang luas, memungkinkan warga sipil berlindung saat serangan udara berlangsung. Pada Selasa, televisi NTV melaporkan bahwa tujuan dari inisiatif ini adalah menciptakan era aman bagi masyarakat jika terjadi perang atau bencana, termasuk ancaman nuklir. Laporan itu juga menyoroti minimnya infrastruktur perlindungan di Turki, dengan banyak fasilitas yang ada dinilai tidak memenuhi standar dasar.
Sementara itu, Kementerian Urbanisasi dilaporkan mempelajari model perlindungan sipil dari negara-negara seperti Jepang dan Swiss. Pembangunan bahkan sudah dimulai di beberapa kota besar, termasuk ibu kota Ankara. Menurut NTV, aturan mengenai tempat penampungan sebenarnya sudah ada sejak 1987, mewajibkan fasilitas tersebut dibangun di gedung-gedung tertentu. Namun, dalam praktiknya, banyak area yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan justru beralih fungsi menjadi tempat parkir atau gudang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menekankan pentingnya penguatan pasukan operasi khusus dan penembak jitu dalam kunjungannya ke pangkalan latihan militer di tengah ketegangan yang meningkat akibat latihan militer gabungan Amerika Serikat Korea Selatan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menekankan pentingnya memperkuat pasukan operasi khusus dan penembak jitu dalam rangka membangun kekuatan militer nasional. Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung pelatihan militer di sebuah pangkalan khusus seperti yang dilaporkan kantor berita resmi KCNA pada Kamis 28 Agustus 2025. Dalam dokumentasi foto yang dirilis televisi pemerintah KRT, Kim Jong-un tampak berdialog dengan prajurit berseragam kamuflase. Presiden Korea Utara itu turut menyaksikan latihan tembak-menembak di medan semak. Dirinya juga terlihat memantau kegiatan pasukan elit yang tengah menjalani pelatihan taktis. Kunjungan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan regional setelah sebelumnya Kim Jong-un mengecam latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Latihan gabungan itu dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap Korea Utara. Ia pun menyatakan akan mempercepat pengembangan kemampuan nuklir Korea Utara sebagai respons atas situasi tersebut. Sejumlah rudal milik Tentara Pembebasan Rakyat Cina dipamerkan dalam sebuah lapangan parade di Beijing menggunakan truk. Rudal itu berbentuk seperti jarum dengan panjang 11 meter dan berat 15 ton. Di setiap rudal terlihat tulisan DF-17. Sejumlah rudal milik Tentara Pembebasan Rakyat Cina dipamerkan dalam sebuah lapangan parade di Beijing menggunakan truk. Rudal itu berbentuk seperti jarum dengan panjang 11 meter dan berat 15 ton. Di setiap rudal terlihat tulisan DF-17. Cina baru saja memperkenalkan rudal hipersonik mereka yang diberi nama Dongfeng. Momen itu terjadi pada 1 Oktober 2019 dalam Parade Hari Nasional Cina.
Amerika Serikat sudah menyadari Cina sedang mengembangkan senjata itu. Namun sejak saat itu, Cina terus meningkatkan kinerja rudal tersebut. Rudal itu dapat menjelajah 5 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Berkat kecepatan dan kemampuannya untuk bermanuver, rudal itu menjadi senjata yang hebat, sampai-sampai bisa mengubah cara berperang. Inilah yang membuat persaingan global untuk mengembangkan rudal itu makin panas. Upacara di Beijing itu memicu spekulasi mengenai kemungkinan peningkatan ancaman dari pengembangan teknologi hipersonik oleh Cina. Saat ini Cina memimpin di bidang rudal hipersonik diikuti Rusia. Amerika Serikat mulai menyusul, sementara Kerajaan Bersatu belum punya sama sekali rudal hipersonik. Freer dari Council on Geostrategy yang mendapatkan sebagian dananya dari perusahaan pertahanan dan Kementerian Pertahanan berpendapat bahwa alasan Cina dan Rusia bisa memimpin sebenarnya relatif sederhana. Sementara itu, kebanyakan negara barat menghabiskan sebagian besar waktu dalam 2 dekade pertama di abad ini untuk memerangi terorisme yang terinspirasi dari jihadi di dalam negeri mereka dan perang-perang melawan pemberontakan di mancanegara. Angkatan Bersenjata Filipina dan Angkatan Pertahanan Australia menggelar latihan militer yang melibatkan lebih dari 3.600 personil dari Filipina, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. Latihan ini sebagai bentuk peningkatan kerjasama dan kesiapan menghadapi ketegangan di wilayah tersebut akibat aktivitas agresif Cina. Angkatan Bersenjata Filipina dan Angkatan Pertahanan Australia menggelar latihan militer bersama dengan latihan tembak langsung di Provinsi Nueva Ecija, Filipina pada Rabu 27 Agustus 2025. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 3.600 personel, termasuk dari Korps Marinir Amerika Serikat dan Angkatan Laut Kanada. Tujuan dari latihan gabungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama dan interoperabilitas dalam kemampuan tempur darat dan udara. Latihan bernama Alon 25 yang berarti gelombang dalam bahasa Filipina berlangsung selama 15 hari sejak 15 Agustus. Selain latihan tembak langsung, rangkaian kegiatan juga meliputi patroli laut bersama Angkatan Laut Filipina, Australia, dan Kanada di Laut Cina Selatan. Letnan Kolonel Andrew Ravin, komandan dari pihak Australia, menyatakan bahwa latihan ini membuktikan kesiapan negaranya dalam mengerahkan pasukan tempur di kawasan Indo-Pasifik. Menurut Departemen Pertahanan Australia, Alon 25 termasuk salah satu latihan luar negeri terbesar yang digelar Australia. Latihan ini pertama kali diselenggarakan pada 2023 sebagai bagian dari program Indo-Pacific Endeavour.
Kerjasama militer antara Filipina dan Australia semakin diperkuat sebagai respons terhadap aktivitas agresif yang dinilai meningkat dari Cina di Laut Cina Selatan. Kapal selam Rusia dan Cina untuk pertama kalinya melakukan patroli gabungan di kawasan Asia Pasifik. Salah satu kapal yang ikut serta adalah kapal selam diesel listrik Volkov. Kapal selam Rusia dan Cina untuk pertama kalinya melakukan patroli gabungan di kawasan Asia Pasifik. Informasi ini diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 27 Agustus. Kementerian juga merilis video yang memperlihatkan kapal selam berlayar di laut dan memasuki pelabuhan. Salah satu kapal yang ikut serta adalah kapal selam diesel listrik Volkov. Kapal selam tersebut dilaporkan telah kembali ke pangkalan Angkatan Laut Armada Pasifik di Vladivostok. Patroli gabungan bawah laut itu dimulai pada awal Agustus. Kegiatan tersebut dilakukan setelah selesainya latihan Angkatan Laut Rusia-Cina bertajuk Interaksi Maritim 2025. Latihan sebelumnya berlangsung di kawasan Laut Jepang. Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut misi patroli dilakukan untuk memperkuat kerjasama militer kedua negara. Selain itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Patroli gabungan ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ekonomi maritim Rusia dan Cina. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One News berikutnya.